adik-adik. Wah, halo Bang. Halo Kak. Sehat Bang? Puji Tuhan sehat Kak. Puji Tuhan sehat. Kak Sari juga sehat di sini. Iya. Ada dua pemusik kita nih Bang yang harus kita sapa juga. Kita sapa yuk Kak. Yo. Halo Bang Anto. Halo Bang Evan. Halo Bang Evan. Puji Tuhan ya, kita sehat semua Iya, ya. puji Tuhan kita semua Adik-adik sehat, di rumah Kak. juga pasti sudah sehat. Pasti sehat-sehat dong. Pasti Kak, tapi kita tanya yuk Kak. Yuk kita tanya kabar mereka yuk. Satu, dua, tiga. Halo adik-adik. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis. Amin. Waduh. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Puji Tuhan Kak. Adik-adik Iya. sehat berarti Kak. Ya berarti mereka sudah semangat untuk memuji Memuji Tuhan nama hari Tuhan. Minggu ini ya. Betul Kak. Kalau gitu biar semangat lagi, kita ajak adik-adik berdiri yuk. Oke Kak. Kita mau nyanyi lagu yang seneng-seneng dulu Bang. Betul Kak, biar adik-adik semangat memuji nama Tuhan. Ya, kita nyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Ayo adik-adik sambil bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan ya. Yes, yes, yes. Dan bersuka menjujur di setiap waktu kata sungai sukacitamu mengalir bersamamu bersuka di dalammu mengikut ibu Tuhan dalam pergerakanmu. Ya, sekarang kita mau mulai ibadah Bang. Tapi Betul, sebelum Kak. mulai ibadah, kita mau nyanyi lagu lagi. Betul Kak, kita nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Yuk sambil adik-adik semuanya dalam sikap berdoa kita mau mulai beribadah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, mulai dari kami bangun ya Tuhan, hingga sampai saat ini dengan tidak kurang satu buah apapun. Ya Tuhan, sekarang kami mau beribadah, berkatilah ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah. Berkatilah juga ya Tuhan hati adik-adik kami yang akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Semoga apa yang adik-adik kami dengarkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka supaya mereka dapat memberitakan firman-Mu ya Tuhan, dan dapat didengarkan dengan baik dengan adik-adik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah udah boleh duduk belum nih Bang? Kayaknya sudah Kak. Oh, boleh duduk. Silakan adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali. Boleh duduk kembali. Karena kita mau baca hukum Taurat sekarang Bang. Betul Kak. Hukum Taurat kita dari hukum Taurat berapa saat ini? Hukum Taurat kita diambil dari hukum Taurat yang ke-3 dan 4 Kak. Oh, 3 dan 4. Betul. Oke, tapi sebelum kita menyambut hukum Taurat tersebut, kita mau nyanyi lagi. Betul Kak. Lagu Mata Tuhan Melihat. Ayo adik-adik. Tuhan mau lihat apa yang kita lakukan ya Bang ya. Iya Kak. Seperti apa ya Kak, kita melakukan hukum Taurat yang ke-3 dan ke-4 ini. Betul. Biar diingatkan kembali, Iya. adik-adik di rumah boleh dengarkan dan juga melakukannya Betul. di rumah. Kita baca yuk Kak dari hukum Taurat yang ke-3 dan ke-4. Aku duluan ya Kak. Hukum Taurat Oke ketiga. Kak. Hukum Taurat ke-3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang-orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang ke-4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Wah, berarti ini hukum Taurat untuk kita mengasihi Tuhan. Betul, Kak. Yang keempat itu kayak sekarang kita lakukan ya Bang ya. Iya, sekarang kita kan hari Minggu, berarti kita harus beribadah. Adik-adik di rumah harus setia beribadah sekalipun dari rumah. Gitu, Kak. Ya, sekarang kita mau lakukan apa lagi nih Bang? Sekarang habis ini kita akan bacakan epistel, Kak. Epistel? Tapi sebelum baca epistel, kita nyanyi dulu, Kak. Oke, nyanyi lagi. Kita nyanyi lagu Dung Tuhan Yesus Napuna.
baca epistel. Iya Kak, Epistel betul. itu apa Bang? Epistel itu adalah firman Tuhan. Berarti Tapi kita harus sejak adik-adik buat membaca firman Tuhan Kak. wah, berarti siapin dulu Alkitab di rumahnya. Betul. Ayo, udah bawa Alkitabnya belum? Ayo yang masih ada di kamarnya diambil dulu Alkitabnya biar kita sama-sama membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan ini dari mana sekarang Bang? Firman Tuhannya diambil dari Yesaya 40 ayat 31. Wah, berarti di perjanjian lama. Betul Kak, di perjanjian Ya, lama. berarti dibuka dulu nih Yesaya 40 ayat 31. Sudah belum adik-adik di rumah? Ayo kita kasih waktu yo 5 detik untuk adik-adik mencari firmannya. Ayo 5, dari 4, 3, 2, 1. Sudah? Sudah selesai. Sudah. Pasti sudah ketemu Kang. Pasti Kak sudah Karena ketemu. minggu kemarin juga udah dibuka ayatnya. Betul, karena ini termasuk ayat hafalan Kak. Betul Bang. Yuk. Yuk kita sama-sama bacakan ya Bang ya dari Kita ayatnya ya bacakan Bang. Ya. dari Yesaya 40 ayat 31. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Abang Raja Wali itu apa Bang? Raja wali itu burung Kak. Oh iya burung ya. Tapi sekarang kayak udah susah dilihat Kak. Wah berarti kita harus menjaga alam ya Bang ya. Betul, kita harus Biar menjaga nggak punah. alam biar tidak punah burung raja wali Betul Kak. betul betul. Nah Alkitabnya boleh tutup lagi ya Bang ya. Boleh tutup Ya. lagi, tapi jangan ditaruh di kamarnya lagi karena Oh iya kita benar-benar. masih ada khotbah Kak. Tuh jangan taruh dulu di rumah di kamar ya Iya, kan. Taruh dulu depan taruh dulu sampingnya, atau sampingnya depannya. ya kan. Nah Gitu, sekarang Kak. kita mau nyanyi lagi Bang biar Kita semangat. nyanyi lagi tetap semangat. Kita nyanyi lagu Aku mau ikut Tuhan. Bangkit diri Kayaknya yuk. sambil bangkit berdiri Kak. Oh betul nih. Betul. Yuk ayo. adik-adik di rumah, Adik-adik bangkit berdiri. Karena Yuk. lagunya ini lagu semangat Kak. Ada gerakannya juga. Ada gerakannya. Ayo Bang. Sekali lagi Kak. Wah adik-adiknya cinta Tuhan semangat berdirinya. Betul Kak, semangat. Love-nya jadi terbentuk. Love-nya jadi terbentuk nih Kak. Nah sekarang kita mau menonton video ayat hafalan Bang. Betul Kak, mau nonton video hafalan yang dikirimkan adik-adik Kak. Ya adik-adik di rumah boleh duduk lagi. Duduk lagi. Kita tonton yuk. Yuk, mari selamat menyaksikan. Nama saya Clara Kalis
Kita Pangaribuan kelas 3. Saya akan membaca ayat hafalan Yesaya 40 ayat 31a. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka umpamanya Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Terima kasih. Halo, nama saya Kristabel Marilyn Toba Silaban dari kelas kecil. Ayat hafalan bulan September diambil dari Yesaya 40 ayat 31a. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Terima kasih. Terima kasih adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan. Ayo adik-adik yang lain, kirimkan video ayat hafalannya. Salam sehat dan semangat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa ya. Luar biasa. Intan bisa gak kayak adik-adik yang tadi nampilin video ayat hafalan? Kalau aku bisa tapi harus belajar dulu Kak. Wah, berarti harus Gitu. dihafal. Iya, harus dihafal. Kayaknya adik-adik sekolah minggu KPP Jatinegara hebat-hebat Kak. Iya pasti, karena Hebat. selalu cinta sama Tuhan. Gitu. Nah, buat adik-adik yang belum kirim atau mungkin videonya belum masuk nih hari ini, Betul. boleh dikirim lagi videonya ke guru kelas masing-masing Iya. ya. Guru sekolah minggunya ada Bang Clinton, Kak Sari, Bang Evan. Bang itu belum ada kelas ya. Atau Jadi bisa ke guru-guru yang dikenal Kak. Gitu. nah, setelah dikirim ya kan, pastikan bukan hanya diucapin tapi dilakukan. Kak. Karena firman Tuhannya tadi apa Bang? Dari Yesaya Ya, 40 ayat 31. Yuk kita baca lagi Kak. supaya lebih hafal ya adik-adik yang di Betul, rumah Kak. ya. Supaya minggu depan adik-adik makin banyak yang ngirim Kak. Betul. Ya, Kak. Kita baca lagi ayat hafalan dari Yesaya 40 ayat 31. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, ayatnya sebenarnya keren ya Bang ya. Iya, ayatnya Apalagi keren. kalau dilakukan. Betul Kak. Nah, tadi kita udah baca freestyle, udah lihat video ayat hafalan. Betul, Kita Kak. sekarang mau dengar Firman Tuhan. Tapi Kak, sebelum dengar firman Tuhan, kita nyanyi lagi Kak. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kak. Yuk, sekarang kita nyanyi lagu. Lagunya Kaulah Kaulah Segalanya. segalanya. Kuasamu
Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita pada hari ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan pedoman dasar bagi kehidupan kita pada hari Minggu ini, Minggu ke-15 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Keluaran pasal 2, diawali dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyinya, dan marilah kita bersama-sama untuk mendengarkannya. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ters, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kalian dibenci atau dijahati oleh seseorang? Kalau kalian dibenci atau dijahati oleh seseorang, apa yang anak-anak sekolah minggu lakukan? Kembali membenci, menjahati orang yang menjahati kalian kah, atau diam saja? Dalam cerita kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10 ini, umat Tuhan yaitu bangsa Israel ketika itu sedang diperbudak oleh bangsa Mesir yang dibawa kekuasaan Raja Firaun. Raja Firaun ini sangat benci kepada bangsa Israel, sehingga suatu ketika dia membuat suatu perintah untuk
setiap bayi laki-laki yang dilahirkan oleh bangsa Israel. Dengan alasan semakin berlipat ganda, semakin bertambah bangsa Israel yang menduduki tanah Mesir pada waktu itu. Menurut Raja Firaun, bahwa itu menjadi satu ancaman buat mereka. Itulah sebabnya Raja Firaun membuat satu perintah bahwa setiap anak laki-laki yang dilahirkan oleh orang-orang Israel tidak diperbolehkan untuk hidup atau harus dibunuh. Itulah sebabnya Raja Firaun memerintahkan 2 orang bidan yang bernama Sifra dan Pua yang menolong persalinan perempuan Israel untuk membunuh setiap laki-laki, anak laki-laki, bayi laki-laki yang baru mereka lahirkan. Anak-anak sekalian minggu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, namun apa yang terjadi, anak-anak? Kedua bidan Sipra dan Pua ini, mereka tidak mau membunuh setiap laki-laki dari bangsa Israel itu, yang setiap ibu yang melahirkan bayi laki-laki dari bangsa Israel itu, mereka tidak mau bunuh. Kenapa? Karena Sifra dan Pua adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak mau membunuh. Didasari apa? Didasari akan takut akan Tuhan itu. Lalu ada keluarga dari suku Lewi yang bernama Amran dan Yokabed. Si keluarga ini berusaha untuk menyembunyikan sang bayi laki-lakinya karena mereka takut ketika mereka sudah mendengarkan perintah dari sang raja, yaitu Raja Firaun, bahwa setiap anak laki-laki yang baru lahir dari keluarga bangsa Israel itu harus dibunuh. Lalu mereka itu diam-diam membuat satu peti, terus si anak bayi ini ditaruh di dalam peti itu, lalu dihanyutkan ke sungai Nil dengan harapan si anak itu supaya hidup. Dan tanpa diduga bahwa putri Raja Firaun sedang mandi di sungai Nil, dan hamba-hambanya berjalan-jalan di tepi sungai Nil itu, dan mereka langsung melihat ada sebuah peti, dan tergerak hatinya langsung mengambil peti itu, membuka. Ternyata di dalam peti itu ada seorang anak laki-laki atau bayi laki-laki. Lalu putri Raja Firaun menyuruh hamba-hambanya ini untuk mencari siapa yang bisa menyusui. Tapi di sini ada seorang perempuan, yaitu kakaknya bayi ini yang bernama Miriam, yang sedang mengawasi bayi yang dimasukkan ke dalam peti itu tadi, memberikan suatu tawaran. Sang putri, bolehkah saya carikan seorang ibu yang sedang menyusui dari perempuan Ibrani atau dari perempuan Israel, supaya anak ini hidup? Lalu
sang putri Raja Firaun menyetujui, dan akhirnya Miriam pergi menghampiri ibunya Yokabed dan menyerahkan anak itu untuk dibesarkan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau kita lihat dari cerita itu tadi? Yang mau kita lihat dari isi cerita itu, bahwa rasa benci, rasa dendam, iri hati, berlaku jahat tidak disukai oleh Tuhan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Firaun yang berencana untuk membunuh setiap laki-laki anak-anak orang Israel. Allah tidak memberikan kuasa kepada manusia untuk membunuh saudara-saudaranya. Bila ada seseorang melakukan tindakan kejahatan, Allah tidak suka dengan itu. Karena Allah kita memiliki satu sifat yang menghidupkan. Maka dengan banyak cara Tuhan lakukan untuk menunjukkan cinta kasih-Nya kepada setiap ciptaannya, terlebih manusia, yakni dua bidan, Sifra dan Pua tadi, putri Firaun bersama-sama dengan hambanya Yokabed, Miriam yang adalah kakak Musa sendiri. Jadi saudara-saudara atau anak-anak yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudara kita, ketika orang-orang membenci dan melakukan tindakan kejahatan terhadap kita, kita tidak perlu membalas atau membencinya. Bahkan sebaliknya, kita harus melakukan yang baik kepada mereka, serta mengampuninya dengan alasan bahwa Tuhan akan memperhitungkan tindakan-tindakan yang baik yang sudah kita lakukan. Karena itu, tetaplah percaya. Ketika kamu diperlakukan tidak baik oleh teman-temanmu, serahkan itu semuanya kepada Tuhan di dalam doamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami pada saat ini untuk mengasihi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Berikan kami kemampuan ya Bapa untuk melakukan tindakan kasih. Jauhkan kami dari sifat pendendam, membenci, dan melakukan kejahatan. Roh Kudus-Mu mengajari kami supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Nyatakan cinta kasih-Mu kepada kami Tuhan, agar kami semakin memahami dan mengimani kebenaran firman Tuhan yang membawa kehidupan kepada kami. Kami berdoa ya Bapa untuk anak-anak-Mu sekolah minggu. Berkati mulai dari kelas batita horong 1 sampai horong 3. Ajari mereka di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu untuk semakin takut kepada Tuhan, hormat kepada orang tua, sayang kepada sesama. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, guru-guru sekolah minggu, demikian juga orang tua, untuk mendidik
anak-anak yang telah Tuhan percayakan untuk kami layani. Terimalah doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih Kak. Iya Bang, terima kasih untuk firman Tuhannya. Iya. Dan buat adik-adik di rumah harus siap juga untuk melakukan firman Tuhan. Betul Kak, harus menjadi pelaku dari firman Tuhan Kak. Betul, pelaku firman. Kita habis ini mau ngapain nih Kak? Kita akan mengumpulkan persembahan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke. Tapi nih Kak, kan kita ibadah di rumah ya Kak. Gimana nih Kak caranya kita mengumpulkan persembahan ke gereja Kak? Sedangkan kita aja nggak boleh keluar Kak, nggak boleh berkumpul-kumpul sama orang. Iya, karena belum bisa ke gedung sekolah minggu ya. Iya. Nah, adik-adik, karena kita masih berada di rumah, jadi persembahannya nanti kita sambil nyanyi nih, Iya. kita kumpulkan, lalu nanti mama papanya menyerahkannya ke gereja. Bisa melalui Sintua Sektor, Betul. kan? Atau langsung ke gereja, Iya. atau bendahara gereja, atau yang lebih praktis bisa transfer bank. Nomor rekeningnya ada di warta jemaah. Betul Kak. Oke, sekarang kalau begitu kita mengumpulkan persembahan tapi sambil nyanyi Kak. Sambil Yuk. nyanyi lagu Sombama Jehovah Debata. Ya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia
yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Waduh. Kita sudah dapat berkat, Bang. Dapat berkat, berarti ibadah Waktunya kita berpisah dong. berpisah dong. Tapi Ya. jangan khawatir. Minggu depan masih ada lagi Sama ibadah. guru-guru yang lain ya, Sama Bang. guru-guru yang Ya. lain. Tapi masih tetap di rumah. Karena pandemi masih belum berakhir, Kak. Selesai. Aduh. Tapi nggak apa-apa adik-adik semuanya, Iya. tetap bersukacita ya. Harus tetap sukacita walaupun Iya. ibadah di rumah, Kak. Nggak ada bedanya ibadah di gereja atau ibadah di rumah, Kak. Karena Yang penting Tuhan- hatinya yang bersukacita, Kak. Wah. Betul. Dan jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan, Bang. Betul, Kak. Sambil kita muji Tuhan, kita juga jangan lupa protokol Iya. kesehatan. Ya, Ada 6, Kak, protokol kesehatan yang harus dilakukan. Iya, Yang iya. pertama itu memakai masker. Memakai masker. Apalagi kalau lagi ketemu sama orang asing Iya, ya. apalagi kalau keluar dari rumah. Oh iya betul, lagi di luar rumah. Kedua, mencuci tangan. Cuci tangan dengan sabun Dengan dan sabun. air yang mengalir. Iya. Yang ketiga, harus tetap menjaga jarak. Bukan musuhan kan, Bang? Bukan musuhan. Bukan musuhan. Harus menjaga jarak. Yang penting nih, Bang, yang keempat nih, Bang. Penting yang keempat adalah Makan makanan yang bergizi. bergizi biar sehat, tumbuh Biar kuat. Betul, Kak. Yang kelima, harus rajin olahraga, Kak. Wah, melakukan olahraga. Biar tubuhnya tetap sehat dan kuat. Lompat tali, main sepeda, lari-lari kecil di Iya, rumah. olahraga rumah, Kak. Iya, betul. Yang keenam, harus menjaga kebersihan diri, Kak. Contohnya rajin mandi, rajin sikat gigi, sikat gigi, terus pokoknya rajin harus membersihkan diri, Kak. rambut, Terutama ya,
telinga semua harus Iya. dibersihkan Terutama ya. habis dari luar, Kak. Betul. Habis dari luar kita harus segera mandi biar virus dari luar nggak dibawa ke dalam rumah, Kak. Ya adik-adik, jangan lupa ya untuk melakukan protokol Kesehatan. kesehatan. Nah, sambil menunggu minggu depan, tidak lupa untuk harus selalu saat teduh buat adik-adik yang di rumah. Jangan lupa baca Alkitab Iya. dan berdoa setiap hari. Oke adik-adik semuanya, kita pamit ya untuk minggu ini ya. Betul, Kak. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.